Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan pada pokok materi Firewall Jaringan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam membangun sistem keamanan jaringan sama halnya membangun sistem keamanan pada diri kita sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter pada diri kita agar selalu terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, sebelum kita masuk materi, silakan simak video berikut ini. Baiklah, setelah melihat ilustrasi video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan? Ya, benar. Jadi, ilustrasi video tersebut menggambarkan ada seorang siswa yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet sekolah. Mereka ingin mengakses situs facebook.com, namun tidak bisa. Ketika mereka mencoba untuk mengakses situs yang lain, ternyata bisa terhubung ke situs tersebut. Kira-kira apa yang terjadi dengan jaringan di sekolah kita? Dan mengapa demikian? Coba kalian jelaskan pada menu tugas firewall jaringan di Google Classroom. Ibu tunggu ya. Pada pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kali ini, kita akan belajar pada KD 3.10 mengevaluasi firewall jaringan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan definisi firewall serta dapat menguraikan konsep dan cara kerja dari firewall jaringan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi firewall. Firewall memiliki beberapa definisi, di antaranya yang pertama, firewall merupakan kombinasi antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang berfungsi untuk memisahkan antara sebuah jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Yang kedua, firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Yang ketiga, firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan serta mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Yang keempat, firewall merupakan sistem keamanan yang mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Nah, selanjutnya silakan perhatikan gambar ilustrasi firewall berikut. Firewall sebagai filtering informasi dan komunikasi yang terjadi pada jaringan publik dan jaringan privat, di mana firewall mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman, serta mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari jaringan publik. Jadi, data yang akan dikirim melalui jaringan publik
harus melewati firewall terlebih dahulu untuk menuju jaringan privat. Jika firewall mengizinkan data tersebut untuk bisa berjalan sampai kepada jaringan privat, maka data akan sampai pada jaringan privat. Namun, ketika data tersebut tidak diizinkan atau ditolak oleh firewall, maka jaringan privat tidak akan bisa mengakses data tersebut. Selanjutnya, mengenai fungsi dan manfaat firewall. Fungsi dan manfaat yang pertama adalah menjadi pengontrol dan pengawas paket data yang masuk ke dalam jaringan. Fungsi yang kedua, mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat. Yang ketiga, melaksanakan autentifikasi kepada akses data. Yang keempat, memeriksa lebih dari sekedar header paket data. Yang kelima, melakukan pencatatan pada semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja firewall. Dalam proses bekerjanya, firewall menggunakan metode untuk dapat melakukan proses penyeleksian data dan juga konten yang akan diizinkan untuk diakses atau tidak. Beberapa metode yang digunakan diantaranya adalah Packet Filter Firewall, Circuit Level Gateway, Application Level Firewall, NAT Firewall, Stateful Firewall, Virtual Firewall, dan Transparent Firewall. Di mana paket filter firewall yaitu hanya akan melakukan pengujian terhadap alamat IP atau nama domain yang menjadi sumber paket dan akan menentukan apakah hendak meneruskan atau menolak paket data tersebut. Meskipun demikian, paket filtering router tidak dapat digunakan untuk memberikan akses atau menolaknya dengan menggunakan basis hak-hak yang dimiliki oleh pengguna. Metode yang kedua yaitu Circuit Level Gateway, di mana berupa komponen dalam sebuah proxy server, berguna dalam rangka menyembunyikan informasi mengenai jaringan terproteksi, meskipun firewall ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-paket individual yang mengalir dalam koneksi tersebut. Application Level Gateway yaitu umumnya juga merupakan komponen dari sebuah proxy server. Firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung. Aplikasi proxy yang berjalan dalam komputer yang menjalankan firewall akan meneruskan permintaan tersebut kepada layanan yang tersedia dalam jaringan privat dan kemudian meneruskan respon dari permintaan tersebut kepada komputer yang membuat permintaan pertama kali yang terletak dalam jaringan publik yang tidak aman. Yang ketiga yaitu NAT Firewall. Network Address Translation atau NAT Firewall secara otomatis menyediakan proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall, karena NAT Firewall hanya mengizinkan koneksi yang datang dari komputer-komputer yang berbeda di balik firewall. Yang kelima adalah Stateful Firewall. Stateful Firewall merupakan sebuah firewall yang menggabungkan keunggulan yang ditawarkan oleh Packet Filtering Firewall, NAT Firewall, Circuit Level Firewall, dan Proxy Firewall dalam satu sistem. Stateful Firewall dapat melakukan filtering terhadap lalu lintas berdasarkan karakteristik paket, seperti halnya Packet Filtering Firewall, dan juga memiliki pengecekan terhadap sesi koneksi untuk meyakinkan bahwa sesi koneksi yang terbentuk tersebut adalah diizinkan. Yang keenam, Virtual Firewall. Dengan menggunakan firewall jenis ini, sebuah ISP atau Internet Service Provider
dapat menyediakan layanan firewall kepada para pelanggannya sehingga mengamankan lalu lintas jaringan mereka hanya dengan menggunakan satu buah perangkat jaringan. Yang terakhir, transparent firewall. Transparent firewall juga dikenal sebagai bridging firewall. Transparent firewall bekerja pada lapisan data link layer dan kemudian ia memantau lapisan-lapisan yang ada di atasnya. Selanjutnya yaitu teknologi firewall. Teknologi firewall yang pertama adalah service control, di mana biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP. Yang kedua, direction control. Kendali terhadap arah ini dibuat berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati sebuah firewall. Teknologi yang ketiga adalah user control. Kendali terhadap pengguna pada firewall dilakukan yaitu untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tetapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap pengguna dari luar. Teknologi firewall yang keempat yaitu behavior control. Bila ada spam yang terdeteksi, maka firewall otomatis akan mencegahnya masuk ke dalam sistem. Karakteristik firewall. Karakteristik firewall yang pertama, firewall harus dapat lebih kuat serta juga dapat lebih kebal terhadap serangan luar atau eksternal. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dari penggunanya serta juga menerangkan bahwa sistem operasi komputer itu akan dapat lebih aman digunakan. Karakteristik yang kedua adalah aktivitas yang dikenal saja atau yang sudah terdaftar sajalah yang dapat untuk melewatinya serta juga yang dapat melakukan hubungan. Di dalam melakukan hal tersebut untuk dapat men-setting polis konfigurasi keamanan lokalnya. Dan karakteristik firewall yang ketiga yaitu segala aktivitas yang asalnya dari dalam menuju keluar itu harus melewati firewall terlebih dahulu. Hal tersebut dapat memberikan atau juga membatasi segala akses yang terjadi di jaringan lokal yang terkecuali apabila melewati firewall terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep dan cara kerja firewall, silakan menyaksikan video ilustrasi firewall berikut ini. Konsep firewall. Menurut Anonim, firewall atau disebut juga dengan dinding api adalah suatu aturan yang digunakan untuk melindungi komputer dari serangan dan secara efektif mengontrol koneksi data menuju, dari, dan melalui router. Konsep firewall ini kami gambarkan pada sebuah ruang ujian, di mana jika siswa ingin masuk ke ruang ujian, maka siswa harus memenuhi syarat yang pertama, mengenakan seragam sesuai jadwal, yang kedua, membawa kartu ujian. Kondisi yang pertama, ada siswa A, dia mengenakan seragam sesuai jadwal dan juga membawa kartu ujian. Dia berjalan menuju ke pengawas. Kemudian pengawas melihat dia berseragam sesuai jadwal, maka syarat pertama terpenuhi. Lalu dia bertanya kepada siswa apakah dia membawa kartu ujian? Ya, syarat kedua terpenuhi. Karena kedua syarat terpenuhi, maka siswa boleh masuk ke ruang ujian. Kondisi yang kedua,
Ada siswa B. Dia mengenakan seragam sesuai jadwal namun tidak membawa kartu ujian. Dia berjalan menuju ke pengawas. Pengawas melihat dia berseragam sesuai jadwal. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian pengawas bertanya apakah dia membawa kartu ujian. Jawabannya tidak. Syarat kedua tidak terpenuhi. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka siswa tidak boleh masuk. Seperti itulah konsep firewall. Penjelasan. Di sini, siswa kami misalkan sebagai paket data yang ingin menuju ke ruang ujian atau tujuan dari paket data itu sendiri, di mana jika siswa ingin menuju ke ruang ujian, dia harus melewati pintu masuk yang dijaga oleh pengawas, di mana pengawas sendiri memiliki syarat-syarat untuk masuk ke ruang ujian atau pintu masuknya. Nah, pengawas inilah disebut sebagai firewall, sedangkan syaratnya itu kayak rule-nya. Pada pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa firewall jaringan adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dirasa tidak aman. Dalam pelaksanaannya, firewall dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah personal firewall dan yang kedua adalah network firewall, di mana keduanya bekerja berdasarkan metode-metode untuk dapat melakukan proses penyeleksian atau filtering dan juga konten-konten yang bisa diakses ataupun yang tidak bisa diakses. Metode-metode tersebut diantaranya adalah packet filter firewall, circuit level gateway, application level firewall, NAT firewall, stateful firewall, virtual firewall, serta transparent firewall. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang materi, konsep, dan cara kerja firewall yang sudah Ibu jelaskan? Jika sudah, silakan kerjakan tes evaluasi konsep dan cara kerja firewall yang ada pada Google Classroom ya. Dan hasil evaluasinya nanti akan Ibu tayangkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar materi mengenai analisis cara konfigurasi firewall serta cara melakukan konfigurasi firewall jaringan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.